Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari Selasa yang lalu memahami doa-doa yang dibaca sebelum salam setelah innaka hamidum majid. Ada sekian doa sekedar untuk mengingatkan kita salah satu tempat dan waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah adalah dalam salat. Dan di dalam salat itu salah satu tempatnya adalah setelah innaka hamidum majid, tasyahud akhir sebelum mengucapkan salam. Ada sekian doa-doa yang dibaca dan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kemarin yang agak panjang, yaitu Allahumma bi ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Sampai situ enggak salah. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dan mengajari kita untuk menyerahkan dan berserah diri kepada Allah, termasuk masalah hidup dan mati. Kita dilarang meminta-minta mati, apapun yang terjadi dan apapun yang kita alami, seberat apapun musibah, sesusah apapun, sesengsara apapun, semenderita apapun, dilarang meminta mati, karena belum tentu mati itu lebih baik daripada hidup. Diminta pun mati tidak akan datang, karena mati sudah ditetapkan waktunya, tempatnya, bahkan penyebabnya. Diminta tidak boleh, ditolak tidak bisa. Kalau begitu beratnya penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, kemelaratan hidup, kita serahkan kepada Allah. Karena Allah paling tahu setentang kita dibanding dengan kita sendiri. Kita tidak tahu dan tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan dan anan terbaik untuk kita. Makanya dalam doa, Allahumma bi ilmikal ghaiba, ya Allah, dengan ilmumu atas segala kegaiban dan dengan kemahakuasaanmu atas seluruh makhluk, ahyini, panjangkanlah hidupku atau umurku bila dalam ilmumu, panjang umur dalam hidup itu lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku jika dalam ilmumu ya Allah al wafata khairan li, wafat itu baik untukku. Itu berarti kita menyerahkan kepada Allah anan terbaik. Apakah hidup yang terbaik lama atau cepat mati, Allah yang tahu. Setelah itu kita diajari berdoa, memohon meminta kepada Allah rasa takut, khasyah. Sejak siku kita jawab khasyah. Anan khasyah, rasa takut kepada Allah karena mengenal Allah. Rasa takut itu akan timbul kalau kita lagi ma'rifah kepada Allah. Makin tidak kenal orang dengan Allah,
maka rasa takutnya kepada Allah tidak ada. Makin kenal orang dengan Allah, makin berilmu dia tentang Allah, makin ma'rifahnya kepada Allah, rasa takutnya makin tinggi. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya al-ulama, orang-orang alim, alim tentang Allah. Gunanya rasa takut, karena rasa takut itulah yang menghambat, yang menghalangi kita, yang mencegah kita untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kezaliman, dan berbuat berbagai macam tindakan-tindakan yang dilarang. Kalau tidak ada rasa takut, maka orang akan melanggar semua aturan. Rasa takut itu diminta kepada Allah. Rasa takut fil ghaibi wasyadah, baik ketika sendiri-sendiri di tempat sepi ataupun ketika tempat ramai. Nah, bagi orang beriman, rasa takut itulah yang mencegah, yang menghambat, yang menghalanginya untuk berbuat pelanggaran dan dosa-dosa. Sepele saja, tidak panjang-panjang. Kenapa orang-orang tidak mau melanggar? Rambu-rambu lalu lintas misalnya, atau lampu di simpang-simpang. Dan kenapa orang berani melanggar? Balik kita coba. Kalau ada orang rasa takut kepada Allah, bahwa Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah mengawasi, Allah menjaga, dan tidak luput daripada Allah perbuatannya, maka tidak berani melanggar. Tapi kalau rasa itu tidak ada, ya, celik kita, tidak ada pengawas, tidak ada penjaga, lalu begitu juga di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan. Kalau rasa takutnya kepada Allah ada, ini tidak mau melanggar, tidak mau korupsi, tidak mau maliang, tidak mau ambil punya kantor, indah amwah, namanya korupsi waktu. Tapi kalau tidak ada itu, mana? Telinga langsung diambil. Itu pentingnya rasa takut. Dan ikolah kita jalankan panjang lebar pada pertemuan yang lampau. Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut. Rasa takut kepadamu yang dengan rasa takut itu terhambat, terhalangi aku untuk berbuat dosa dan maksiat kepadamu. Kemudian meminta kepada Allah, memohon untuk dianugerahi kalimat hak, kata-kata yang benar, baik ketika marah ataupun ketika ridha. Kalau tidak salah sampai siku ke batang. Kita lanjutkan. Wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Wa as'aluka na'iman la yanfad, wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati'. Wa as'aluka ridha ba'dal qada'. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wa syauka ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Panjang bagi orang yang tak apa, bagi orang yang tak dapik, dan bagi orang yang malih untuk apa? Panjang mana? Sambungannya, ya Allah, aku memohon kepadamu al-qasdah, bermohon kepadamu ya Allah agar aku dianugerahi kesederhanaan. Qasdah, kesederhanaan, baik dalam keadaan kaya ataupun ketika miskin. Sederhana,
Dan itu tidak panjang-panjang lebar kita gaji. Karena kita lah tahu yang sederhana, tidak boros, tidak sedekah, tidak membazir, tidak membuang-buang. Baik ketika kaya ataupun ketika miskin. Dan itu tidak akan kita jalehkan panjang lebar karena kita lah paham. Selanjutnya yang kita minta, wa as'aluka na'iman la yanfada. Aku memohon kepadamu ya Allah agar diberi na'iman, kenikmatan yang tidak habis-habis. Na'iman la yanfad, kenikmatan yang tidak habis-habisnya. Maka si meminta kepada Allah na'iman dan yanfad, kenikmatan yang tidak habis-habisnya di surga, dan henti-henti tidak putus-putus. Jadi kalau begitu kita memohon kepada Allah agar dianugerahi dengan rahmat Allah kenikmatan yang kekal abadi, kenikmatan yang tidak habis-habis, yang tidak henti-henti, yang tidak putus-putus, yaitu kenikmatan surgawi. Berarti kita ingin masuk surga. Surga itu sendiri salah satu namanya kan Jannatun Na'im. Jannatun Na'im. Kenapa nama surga salah satunya Jannatun Na'im? Karena surga itu diliputi oleh berbagai macam kenikmatan. Na'im, berbagai macam kenikmatan. Siapa yang akan memperoleh kenikmatan surga? Innal abrara la fi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang berbakti, dan orang-orang yang banyak berbuat hal-hal yang baik dalam kehidupan dunia disebut dengan orang abrar. Malahan kita diajari doa, wa tawaffani ma'al wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami, wafatkan aku, lalu kelompokkan aku bersama orang-orang yang abrar. Kenapa begitu? Sabok kita kalaulah mati, jasad kita masuk ke tanah, roh kita nanti berada di barzah. Di mana kita kabatampe di alam barzah sampai hari kiamat kita tidak tahu. Alam barzah adalah tempat di mana roh berada setelah berpisah dari jasad. Kalau jasad beradanya di tanah, dikubur, lama-lama menjadi tanah, bahkan lama-lama tanah. Tapi nan kita roh berada di barzah sejak Nabi Adam. Semenjak Nabi Adam semuanya ada di barzah. Ruhnya dibagi dua saja. Di barzah atau di dalam barzah ada orang yang telah mulai merasakan berbagai macam kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Sebaliknya ada juga orang-orang yang sudah mulai merasakan kesengsaraan, penderitaan di barzah. Yang menderita, yang senang adalah ruh. Nah, perlu makanan kita kalaulah mati dan hancur, yang habis, yang punah, yang binasa jasad. Ketika kita mati, ketika kita wafat, jasad ko dikembalikan ke asal. Asal jasad tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah itu kami ciptakan jasadmu, dan setelah mati jasadmu itu dikembalikan ke tanah. Diperintahkan untuk menguburkan. Jadi menguburkan itu adalah mengembalikan jasad ke tanah, ke asalnya. Dan bernamalah tanah atau bumi itu ummuna. Al-ardu ummuna.
bumi itu, tanah itu ibu gitu. Anan ibu sampai pulang, sampai kembali, sampai berkumpul, sampai menetap bagi jasad, maka bernamalah bumi itu ibu gitu. Ibu jasad. Itu jasad. Dan roh yang dicabut, roh yang dikeluarkan oleh malaikat ditempatkan di barzah. Barzah. Di mana barzah? Tidak tahu. Kita tidak tahu. Dan tidak dikasih tahu. Karena barzah termasuk yang gaib. Tahunya kita barzah setelah kita mati. Sebagaimana dunia. Tahunya kita dunia setelah lahir ke dunia. Tahunya di mana ladang laweh Banu Ampu setelah kita lahir ke dunia. Sebelum lahir, tidak tahu. Apalagi barzah gaib. Alam ruh, alam tempat di mana ruh berada setelah berpisah di jasad. Di alam barzah tu orang nanti terbagi-bagi. Yang tertinggi di Iliyin, yang terendah di Sijjin. Wa ma adraka ma Iliyun, wa ma adraka Sijjin. Atau Iliyin, Sijjin. Kedudukan posisi yang tertinggi ditempati oleh Rasul, oleh Nabi-Nabi, oleh as-siddiqin, oleh as-salihin, oleh syuhada dan abrar. Jadi wa tawaffana ma'al abrar, matikan kami, artinya matikan kami nanti ya Allah, kelompokkan kami bersama orang yang abrar. Karena orang-orang abrar itu berada di naim. Innal abrara lafi naim. Kenyamanan yang tidak putus-putus, yang tidak henti-hentinya di alam sana. Sebab orang di alam barzahna nyalah mulai merasakan kenikmatan atas balasan atas apa yang telah dilakukannya di dunia. Nah, itu yang disebut nanti dengan nikmat kubur dan azab kubur. Kalau kita meminta dalam doa as'aluka na'iman la yanfad. Ya Allah, aku meminta, aku memohon kepadamu kenikmatan la yanfad. Yanfad artinya habis, punah, berakhir. Nafada yanfadu, habis, punah, berakhir. Itu yanfad. Ma'innakum yanfadu wa ma'indallah baqa. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 96 disebutkan begitu. An-Nahl sore kanan balik ayat 96 berbunyi begitu. Ma'indakum, apa yang ada di sisimu, apapun yang ada di sisimu, lambai launnya yanfadu, punah, habis, hancur, binasa. Bahkan jasadmu lama-lama juga hancur. Yanfad, ma'indakum yanfad. Saja nanti kita punya, nanti kita lama-lama punah, habis. Ya kekuatan-kekuatan kita punah. Ya daya-daya ingat punah. Wa ma'indallah baqin, baq. Dan apa yang di sisi Allah adalah kekal kekal abadi. Berarti kenikmatannya ada kini, yang kita peroleh kini, yang kita pakai kini, yang kita manfaatkan kini, yang punya kita kata kita kini, lambat laun punah, habis, hancur, binasa. Ndak punah-punah, ndak habis-habis, la yanfad. As'aluka na'iman la yanfad. Ya Allah, aku memohon, aku meminta kepadamu nikmat yang tiada putus. Bila setelah mati.
setelah mati dan sabantali kita akan mati. Dalam boleh. Itu orang selama kan dalam boleh. Bagi orang berumur 70 lebih tidak akan mungkin hidupnya 30 tahun lalu. Sebentar lagi kita akan mati, entah sianan dulu. Kita minta ni'man la yanfad, nikmat yang tidak putus-putus, yang tidak habis-habis, nikmat setelah mati di alam sana. Mulai saja kita berada di barzah sampai akhirat berakhir di surga, kita meminta dikasih nikmat. Supaya dapat itu di samping manua, masuklah kita kepada kelompok orang-orang yang abrar. Innal abrara lafi naim. Itu keji. Bu, berdoa itu harus berusaha. Tidak tidak cukup hanya dengan meminta, tapi tidak berusaha. Itu berikutnya. Kenikmatannya aduk ini berakhir, habis, hilang, punah, binasa. Kalau ndak nampai, kalau ndak arato kita pai, kita nampai. Kalau ndak jabatan kita habis, kita dihabisi. Pokoknya anado kita ku punah berakhir. Mintalah kenikmatan yang tidak akan habis-habisnya. Itu satu. Dilanjutkan doanya, wa as'aluka qurrata ainin la tanqati'. Sambungannya tu, dan aku memohon kepadamu ya Allah agar diberi penyejuk mata yang tidak putus-putus. Qurrata ainin la tanqati', penyejuk mata yang tidak putus-putus. Anan penyejuk mata, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan. Qurrata a'yun. Dalam surat Sajadah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Qurrati a'yun. Kesenangan, kebahagiaan. Yang nampak di bola matanya berbinar-binar. Kadang-kadang terlalu bahagia keluarlah air matanya. Dikatakan qurratu ainin. Qurrah itu artinya tenang, bahagia. Ainin mata, bola matanya berbinar-binar, tanda senang. La tanqati', tidak putus-putus. Kesenangan, kebahagiaan yang tidak putus-putus. Di madu kesenangan dan kebahagiaan tidak putus-putus itu. Semua yang tadi. Semua yang tadi nanti di akhirat. Sebab akhirat itu baqa, abadi. Kalau kamu mencari kesenangan yang tidak putus-putus, kesenangan akhirat. Dalam ayat, dalam Quran disebutkan, sore ko apa ada waktu. Dengar-dengar selang ku imam bak maco par. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surah Al-Mutaffifin. Setelah diterangkan dalam surah itu sekelumit tentang berbagai macam kenikmatan yang ada di surga, kenyamanan, kelezatan yang ada di surga. Lalu ayat itu bunyi, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih, untuk memperoleh, untuk mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan di surga itu, itulah yang harus dipersaingkan mendapatkannya.
Jadi kalau kaba sayang jo, kalau kaba carigi jo, nang kari pacarigian nikmat surgawi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kan surah wailul lil mutaffifin. Itu ayatnya. Nanti ke bawahnya digambarkanlah bagaimana kesenangan, kenikmatan, kelezatan surga. Lalu ayatnya wa fi dzalika, untuk mendapatkan memperoleh kenikmatan yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang menggembirakan di surga nanti, itulah yang akan harus yatanafasil mutanafis. Yatanafas munafasah. Munafasah itu bersaing merebutkan sesuatu yang bermutu, namanya munafasah. Nafis bermutu, bernilai, berharga. Bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, bernilai, namanya munafasah. Jadi nangka dipersaingkan, nangka dipacarigi kan untuk mendapatkannya adalah nikmat yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang membahagiakan, namanya qurrata a'yun. Qurrata as'aluka qurrata ainin la tanqati'. Ya Allah, aku meminta, aku memohon kepadamu ya Allah, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan yang digambarkan dalam qurrata ainin, yang membuat matanya berbinar-binar, menyejukkan, menyenangkan hati, mententramkan jiwa. Di mana kenikmatannya ke bagian la tanqati', tidak henti-henti dan tidak putus-putus. Meliputi semenjak di barzah sampai ke surga. Kenikmatan yang tak ada henti-henti, yang tak ada putus-putus, namanya qurrata ainin. Qurrata ainin itu makna bahasa Arabnya kegembiraan, kesenangan, kenyamanan. Namanya qurrata ainin. Ada dulu amat. Njako as'aluka na'iman la yanfad. Aku meminta, memohon kepada Allah kenikmatan yang tiada habis-habis. Kalau gini, qurrata ainin, kegembiraan, kesenangan, kenyamanan yang tidak putus-putus, ada terus. Surga. Bahkan di surga itu disebutkan dalam beberapa ayat bahwa kenikmatan surgawi itu adalah kenikmatan yang membuat orang sibuk. Bukan sibuk mencari kenikmatan, sibuk dalam kenikmatan. Kenikmatan yang tidak melelahkan, tidak menjemukan dan tidak membosankan. Itulah falya'malil 'amilun. Untuk itulah kita hendaknya beramal. Dua lah permintaan kita. Yang pertama na'iman, yang kedua qurrata ain. Dalam surat sajadah. Surat sajadah. Barangkali acok kita dengar subuh-subuh Jumaat. Bunyinya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Sajak dia teh lah itu bunyinya tu. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfau wa tama wa mimma razaqnahum fala ta'lam. Ayat 7 balik surat Sajadah surat ke-32. Surat Sajadah surat ke-32 ayat 7 balik. Fala ta'lam, maka tidaklah mengetahui seorang pun jua, nafsun, ma ukhfiya, apa yang disembunyikan, apa yang disembunyikan, lahum, untuk mereka,
yaitu berbagai macam kenikmatan min qurrati a'yun, yang menyenangkan hati. Jadi qurrata ini menyenangkan hati, membahagiakan, menggembirakan hati, sehingga bola matanya nampak di bola mata itu tanda kebahagiaan, tanda kesenangan. Tidaklah tahu seseorang yang Allah persiapkan sebagai anugerah rahmat yang akan Allah anugerahkan kepada seseorang itu nanti untuknya. Nggak tahu seorang. Itu sesuatu ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun samian, sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang belum pernah terlintas di agak-agak di pikiran, di pengenalan manusia. Bagaimanapun kita mengkhayal-khayalkan agak-agak kenikmatan, tidak mampu kita mengkhayal-khayal. Itulah sesuatu yang Allah persiapkan sebagai surprise min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi qurrata ayun itulah sesuatu yang Allah persiapkan sedemikian rupa, nama si Allah persiapkan berupa kenikmatan, kesenangan, kegembiraan, kenyamanan yang ada di akhirat, tepatnya di surga, yang akan Allah anugerahkan, Allah berikan sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang diridainya, kepada hamba-hamba yang diridainya. Fala ta'lam, maka tidak tahu seseorang betapa hebat, luar biasanya apa yang Allah persiapkan itu, kecuali orang kini surprise teman, tidak tahu, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan di dunia. Nah, kita minta iko as'aluka qurrata ainin la tangkati', berarti maknanya aku memohon kepadamu ya Allah kegembiraan, kesenangan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman yang tiada putus-putus, tiada henti-henti, la tangkati', nanti di surga. Itu kira-kira. Itu ayat fala ta'lamu. Kita lanjutkan, waktu masih lagi. Masih seketik lagi. Kelanjutannya wa as'aluka ridha ba'dal qada. As'aluka, aku memohon, aku meminta kepadamu ya Allah, yakni ridha. As'aluka ridha ba'dal qada, setelah diputuskannya, ditetapkan sesuatu yang terjadi untuk kita minta ridha menerimanya. Ridha. Seketik kita gambarkan seketik. Nona diminta kita ridha ko menerima sesuatu yang tidak kita ingini, sesuatu yang tidak kita senangi, lalu terjadinya, kita alami. Bagaimana supaya kita ridha menerimanya? Ridha
rela menerima. Tidak benci, tidak marah, tidak kesal, tidak menggerutu, tidak buruk sangka kepada Allah. Segala ketetapan Allah yang telah diputuskan itu namanya qada. Terjadi kepada kita sesuatu. Bagaimana ketika itu terjadi kita bisa narimo. Itu kan ada sabar, ada ridha. Tingkatannya begini. Ambek tingkatan. Ketika terjadi suatu musibah, suatu bala, sesuatu yang tidak menyenangkan dan yang tidak kita inginkan, manusia cekoti bagi ampe. Pilih ya. Yang pertama marah, yaghdab, marah. Sesuatu yang terjadi di luar perhitungan, di luar rencananya, atau jadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak disenangi, tidak disukai. Marahnya, marah dibagi tiga loh. Marah di hati dongkol, kesal, malah di mulut, ngomel, memberutuk-berutuk, menggerutu-gerutu, menciracau, kadang-kadang bacari bungkang, bacarui, sudah bacarui, abungkang oleh. Marah dengan perbuatan, mampeh, malaka, melayangkan, melemparkan, atau memukul-mukul sesuatu, marah. Terjadi sesuatu yang sesuatu itu tidak kita ingini, tidak kita harapkan, terjadinya par cuean, kodang muncul keluar, kodang tidong kau. Tingkat kedua, sabar. Sabar. Anan sabar bisa nerimo, bisa menerimonya. Sabar itu bahasa waktu kan tahan. As-sabru al-habsu. Sabar itu tahan. Tahan dibagi dua. Bertahan untuk tetap mengerjakan, melakukan apa-apa yang Allah senangi, apa-apa Allah yang redai, apa-apa yang Allah sukai. Yang kedua, menahan diri daripada melakukan sesuatu yang tidak disenangi Allah. Bertahan mengerjakan sesuatu yang Allah sukai, menahan diri daripada melakukan apa yang tidak Allah sukai. Sabar. Itu jadi musibah. Terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan. Tingkat kedua sabar. Kalau tingkat pertama marah, tingkat kedua sabar. Sabar. Kita bisa terima. Ikolah takadi ada waktu. Kolah lah sesuai garisannya kok. Kita terimalah. Kita laluilah. Itu sabar. Tingkat ketiga ridha. Ridha. Sari mana aku ridha? Walaupun namanya ridha orang kok nak sari dia. Saya nama Muhammad Ridha. Tentunya ridha. Anan ridha senang menerima. Ridha itu kan senang, suka. Karena dia yakin, dia percaya apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah putuskan untuknya pasti baik. Ridha dia. Supaya dapat kita gambarannya, kita pergi ke rumah sakit, kecek dokter, Pak atau Ibu, kau penyakit apa Ibu? Kau bisa senang loh. Tapi pada biah. Tahu pada biah? Operasi. Tiba di gigi, cabut. Tiba di pau, suntik. Dapat ada Pak Dokter. Yang penting, amba senang. Yalah. Tapi biayanya sekian, tidak masalah. Tidak boleh makan iko, tidak boleh mangko, tidak boleh mentut. Patu asal.
Iko makan, cik pagi, cik tengah hari, cik kalau jam putih-putih makan. Patuah. Bagi ke dokter. Mau tak bagi ke dokter? Karena kita tahu dokter tu tujuannya baik, walaupun disuntik no pawa aku. Dilarang no mangko. Ibu atau bapak tidak boleh makan tu. Jari yang tidak boleh. Jari yang ketujuh nah. Jari yang batokok lah. Tak boleh makan kelio. Nang ketujuh memang tak boleh. Bagi tak ke dokter dah? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu tujuannya baik. Nah, bawa contoh. Kenapa kita bisa rida? Karena kita yakin apapun keputusan Allah, ketetapan Allah, kebijakan Allah pasti baik. Kalaulah bisa mantun ridha kita. Ridha kita menerima kok sakit, kok susah, kok galih nak laku, kok dikecoh orang, dan macam-macam. Karena sifatnya adalah di samping ujian dia untuk kebaikan untuk kita. Pasti baik. Yang kita minta itu as'aluka ridha ba'dal qada. Aku meminta kepadamu ya Allah, memohon agar aku diberi ridha setelah adanya ketetapan keputusan yang terjadi. Ridha. Tingkatan kapang kampe ku paling susah. Syukur itu apa tu? Kalau bahasa terima kasih. Mensyukuri nikmat Allah. Dan bersyukur itu tidak banyak orang. Kenapa orang bisa bersyukur? Karena dia sadar. Dia sangat mengerti bahwa Allah telah menimpahkan berbagai macam rahmat dan karunia kepadanya. Bahkan di balik suatu ketetapan Allah ada nikmat, ada kebahagiaan, ada kebaikan, ada kebahagiaan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengerti. Sehingga bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang bersyukur itu adalah sampai kepada puncak sesuatu di mana dia mengerti semua yang terjadi, semua yang berlaku pasti baik. Ada rahmat, ada nikmat, ada kebahagiaan di balik itu semua. Bersyukur. Ampe konyo. Marah. Halo. Sabar. Ridho. Syukur. Nama yang ketujuh. Tak nalah berkerja nama. Marah. Sabar. Ridho. Kada nalah bekerja nama sadu Allah tidak mungkin. Kalau mau mengaku saya pun nam pertama naco paling tidak merentak mampe atau masuk pilihan berkali-kalihan. Tak. Anak kita minta as'aluka ridha. Aku memohon kepadamu ya Allah ridha setelah qada, keputusan ketetapan berlaku. Itu butuh kepada iman. Butuh kepada iman. Bisakah kita ridha? Bisalah. Di samping meminta, ya tambah ilmu pada dalam iman. Sabar, kalau sabar bangkali lah mulai-mulai. Ridhanya sorry. Ridha sorry. Kalau kita tidak bisa, orang lain bisa. Ridha. Kalau lah ridha, kita tidak akan mengeluh. Kita tidak akan mencapak. Kita tidak akan protes. Kita tidak akan menentang. Kita tidak berburuk sangka kepada Allah atas apa yang terjadi. As'aluka ridha ba'dal qada. 3.
as'aluka na'iman la yanfad. Aku memohon kepadamu ialah kenikmatan yang tidak habis-habisnya. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati. Aku memohon kepadamu kebahagiaan, kenyamanan, kesenangan yang tidak putus-putus. As'aluka ridha. Aku memohon kepadamu yang ridha setelah adanya qada. Tiga tu ke jiwa. Tinggal mapa seleh. Jangan diandalkan nak dapat. Kalau nak dapat, diandalkan nak dapatnya. Usahakanlah. Sebab kan tu awak doa. Dibaca Nabi sebelum Assalamualaikum. Allahumma bi ilmikal ghaiba wa qudratika alal khalqi ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani iza alimtal wafata khairan li wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab wa as'aluka al qasda fil ghina wal faqr wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati wa as'aluka ridha ba'da qada. Amin. Amin lah koyo. Amin. Sudahlah dapat doa anu amin nak moh loh. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Sekian kaji kita. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.